Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menyampaikan desa wisata Kampung Pangan Inovatif di Plaju Ulu, Palembang, Sumatera Selatan membutuhkan banyak dukungan untuk bisa berkembang. Desa wisata Kampung Pangan Inovatif di Plaju Ulu, Palembang, Sumatera Selatan membutuhkan banyak dukungan untuk bisa berkembang. Desa ini dinilai belum optimal menawarkan produk dan pengalaman wisata yang menarik untuk masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ada sekitar 6.044 desa wisata di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 347 desa wisata yang masuk kategori maju dan mandiri. Sementara sisanya masih berstatus rintisan seperti Kampung Pangan Inovatif di Plaju Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Kita mau bicara ini adalah destinasi wisata, banyak banget PR-nya. Bagaimana wisatawan tertarik, itu kan harus ada ciri-ciri kekhasan, kenyamanan. Jadi kalau kita bicara penanganan pariwisata, harus kenyamanan, atraksinya harus ada jelas. Tanpa itu semua wisatawan iya. Jadi mungkin declare iya, tapi di tangkap pasar belum tentu. Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan kepada Kementerian Pariwisata untuk menguatkan aturan standar desa wisata, sehingga ada perbedaan mendasar antara desa wisata dengan desa ekonomi kreatif. Harus ada standar yang jelas secara nasional ya, sehingga walaupun kita tentunya mendukung untuk lebih banyak lagi desa wisata yang ada di Indonesia, karena tentunya banyak sekali lokasi yang sangat indah, luar biasa. Tetapi harus ada perbedaan antara desa wisata dengan mungkin desa ekonomi kreatif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kodam 13 Merdeka memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menilai Kodam 13 Merdeka memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di Sulawesi Utara yang masuk dalam kategori wilayah 3T. Kodam 13 Merdeka memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain. Apresiasi patut diberikan karena Kodam 13 Merdeka mampu meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan pembinaan teritorial guna memperkuat pertahanan darat dalam menjaga kedaulatan negara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno menilai Kodam 13 Merdeka memainkan peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di Sulawesi Utara yang termasuk dalam kategori wilayah 3T. Kodam 13 Merdeka juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengantisipasi ancaman penyelundupan manusia, narkoba, serta menangkal potensi aksi terorisme. Kodam ataupun TNI AD secara keseluruhan memanfaatkan menggunakan anggaran yang mereka miliki, kendala permasalahan, potensi ancaman yang mereka hadapi, dan ini yang akan menjadi bahan untuk kita bahas dengan Mabes TNI dan juga dengan Kemhan, beserta juga mitra-mitra lain. Kita bisa lihat untuk mencarikan solusinya untuk bisa menjawab segala macam tantangan dan permasalahan yang ada, apakah itu ancaman dari luar, permasalahan dari dalam, terus juga membangun moralitas prajurit, terus untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita untuk memastikan Indonesia bebas dari segala macam ancaman ke depannya. Komisi 1 berharap sinergi antara TNI, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dapat mengatasi tantangan yang ada, memastikan keamanan, serta menjaga kedaulatan Indonesia. Upaya bersama ini diharapkan mampu menjawab ancaman yang semakin berkembang dan memperkuat pertahanan serta kedaulatan negara. Dari Manado, Reni Minaryu, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan laporan SKK Migas, capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 sebesar 576.000 barel minyak per hari.
di mana angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN. Untuk itu, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendorong akselerasi dan optimasi lifting minyak Pertamina Hulu Rokan. Berdasarkan laporan SKK Migas, capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 sebesar 576.000 barel minyak per hari, di mana angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN, yakni sebesar 635.000 barel minyak per hari, dan target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendorong akselerasi dan optimasi lifting minyak Pertamina Hulu Rokan. Kendati demikian, ia menekankan bahwa optimasi sumur minyak baik dengan metode workover maupun infill harus memperhatikan analisis cost and benefit. Lifting dapat dipertahankan, dapat ditingkatkan, tetapi tidak semata-mata persoalan kuantitasnya. Tetapi juga kita memperhatikan bagaimana besaran biaya yang dikeluarkan dalam meningkatkan lifting tersebut. Yang kita ingin capai adalah bagaimana optimasi daripada lifting tersebut dengan memperhatikan berbagai hal terkait dengan besaran total lifting dan juga biaya, sehingga kita bisa tahu biaya lifting per barelnya berapa. Nah, itulah yang kita ingin jaga, ingin kita sama-sama awasi sehingga Pertamina Hulu Rokan juga dapat mencapai target dan progresif di dalam aktivitasnya. Lebih lanjut, Komisi 12 DPR RI mengingatkan Pertamina Hulu Rokan untuk lebih selektif dalam melakukan eksplorasi dan pengeboran sumur minyak infill, mengingat mahalnya biaya pengeboran dan eksplorasi sumur minyak jenis ini. Dari Pekanbaru, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah memastikan keamanan dan kenyamanan sektor transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di samping itu, mitigasi terhadap potensi resiko seperti cuaca buruk dan longsor juga menjadi fokus dari Komisi 6 DPR RI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kesiapan transportasi baik laut, darat maupun udara menjadi sorotan utama DPR RI dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang saat libur Nataru. Transportasi publik merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat sehingga kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimana stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan juga berkualitas. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanan sektor transportasi. Peningkatan jumlah armada, kualitas layanan, dan sinergi antar stakeholder menjadi sorotan utama dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menyiapkan lebih dari 2.600 armada, termasuk layanan KRL dan LRT
dengan peningkatan kapasitas hingga 109% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan ini mencerminkan respon proaktif terhadap prediksi peningkatan penumpang. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah tersebut dan menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi resiko seperti cuaca buruk dan longsor. Selain itu, keseimbangan antara kuantitas armada dan kualitas pelayanan juga perlu dijaga. Pastinya tadi disampaikan oleh Pak Dirut kalau traffic akhir tahun akan meningkat. Ya. Dan peningkatan penumpang ini tentu perlu diantisipasi, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau kami lihat tadi dari segi persiapan, antisipasi sudah semua baik. Di akhir tahun ini biasanya kan sering terjadi cuaca yang buruk, banjir, longsor, ya kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi segala hal yang perlu diantisipasi, saya lihat persiapannya tadi sudah baik. Pertama, tentu kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa pada Natal dan Tahun Baru, kereta api siap untuk melayani terhadap peningkatan penumpang. Dan tadi disampaikan meskipun ada peningkatan menjadi 108% atau peningkatan 8% dari jumlah penumpang sebelumnya, tetapi ini sudah dipersiapkan. Jangan sampai nanti masyarakat butuh untuk moda transportasi kereta api tapi tidak siap. Nah yang kedua tentu dengan kereta cepat. Kereta cepat ini kan permintaannya juga semakin tinggi. Di sektor transportasi laut, Komisi 5 DPR RI menyoroti perlunya sinergi antara PT Pelindo dan PT Pelni untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas pelabuhan dan kapal. Penambahan armada kapal serta penataan ruang tunggu transit menjadi agenda utama yang harus diselesaikan sebelum Nataru. Selain itu, pemangkasan waktu tunggu kapal juga penting agar penumpang dapat menikmati perjalanan tanpa kendala yang berarti. Tadi kita sudah melihat pelabuhan Makassar. Jadi kita harus tekankan ke Pelindo dan Pelni harus bersinergi dalam menyikapi Nataru. Yang pertama, masalah kenyamanan. Yang kenyamanan ini jangan sampai ruang tunggu, transit penumpang itu kurang nyaman. Yang kedua, waktu tunggunya antar kapal ini jangan terlalu lama. Sementara itu, di sektor udara, Injourney Group bersama maskapai seperti Garuda Indonesia telah menunjukkan kesiapan optimal. Penambahan armada pesawat serta pemanfaatan fasilitas jemaah haji yang sudah siap untuk digunakan terlebih dahulu dalam pelayanan Nataru adalah langkah strategis. Selain itu, dukungan dari Airnav dalam mengantisipasi cuaca buruk juga menjadi aspek penting guna memastikan kelancaran operasional. Alhamdulillah, baik dari Injourney ya dalam hal ini berkaitan dengan masalah persiapannya seperti apa, dan alhamdulillah mereka lebih siap, dan apalagi kedepannya 2025 sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, bukan hanya untuk persiapan tahun baru saja, tapi juga persiapan untuk Lebaran ya, Ramadan, dan bahkan juga sudah mulai ada pembaruan kaitan dengan di Terminal 3 dan Terminal 2. Momentum Natal dan Tahun Baru adalah momen kebatinan dan merupakan waktu berharga bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga. Karena transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat, kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimana stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan berkualitas. Dengan kerjasama yang erat dan fokus pada pelayanan terbaik, libur akhir tahun dapat menjadi momen yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, keputusan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS tidak hanya menyangkut peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Namun langkah ini juga memunculkan sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17 terkait dengan keputusan Indonesia bergabung menjadi bagian BRICS. Ketegangan antara BRICS dan juga negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Eropa bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan juga ekonomi Indonesia. Pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara. Dan pemirsa, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dan menegaskan kembali terkait keinginan Indonesia bergabung pada organisasi internasional yaitu BRICS. Dan hal tersebut disampaikan beliau dalam Forum Bisnis Indonesia Brasil, di mana hal ini menimbulkan tentunya tentang pertanyaan-pertanyaan terkait untung dan rugi dari Indonesia masuk pada organisasi ini dan bagaimana manfaat sebenarnya konkret dari BRICS dibandingkan dengan organisasi lainnya seperti G20 ataupun dengan ASEAN. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Anton Sukartono Suratto dari fraksi Partai Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5. Pak, terkait berbicara ini untung dan ruginya nih Pak, kan tadi tentu saja juga terkait dengan sebenarnya peran dari BRICS itu apa saja sih Pak untuk kepentingan untuk kepentingan Indonesia? Baik, tadi kita mengadakan diskusi, ada beberapa pakar juga dari kedutaan Rusia juga hadir di sini. Ya, intinya kita ingin tahu apakah ini langkah yang benar atau tepat bagi bangsa Indonesia untuk join BRICS. Makanya kita akan tanya juga kepada, di sini ada juga mahasiswa juga, generasi milenial, generasi Z, juga Alpha. Kita tanyakan apa sih yang sebenarnya mereka masukkan, karena mereka akan melanjutkan hal ini kan. Oleh karena kita diskusikan, kita tanyakan ke mereka, dan menurut pakar-pakar ada beberapa keuntungan dan kerugian juga. Ya intinya kita tidak mau misalnya kalau mata uangnya itu harus beralih dari dolar, tidak menjadi dolar atau harus menjadi BRICS atau apapun itu. Ya itu akan kita pertanyakan. Karena Amerika udah jelas tidak boleh melakukan hal itu kan. Tapi apabila tidak ada kesepakatan boleh melakukan pakai mata uang apapun juga, itu nggak ada masalah kan. Saya mau pakai uang mata Indonesia berjalan dengan Rusia, itu hak yang kita aja dan itu sah-sah aja. Intinya kalau memang ini pasar yang luas dan semua orang melakukan hal yang sama, kenapa kita tidak melakukan? Selama tidak merugikan kita dengan politik kita sebagai bebas dan aktif, itu sangat sah-sah aja untuk Indonesia untuk join bentuk pada BRICS. Pak, terkait dengan wacana ini Pak, untuk bergabung ini apakah nantinya akan mengganggu hubungan diplomatik, politik maupun ekonomi khususnya bagi negara-negara barat, khususnya di Pak kan ada mitra dagang kita juga Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Ya, seperti tadi bilang, apa yang mengganggu kita dengan Amerika Serikat? Kalau kita ada perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menjual barang kepada Amerika Serikat, ya apa? Misalnya dia mau naikkan tarif misalnya kan, alasannya apa? Karena kita berdagang dengan Cina, berdagang dengan Brazil, dasarnya apa ya? Kita pertanyakan saja. Intinya kita tidak mau mengganggu siapapun, tapi kita punya hak untuk bebas dan aktif untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri, sehingga kita boleh atau melakukan apapun kepada ya institusi apapun. Intinya kita tidak mau mengganggu siapapun, tapi kalau kita bisa membuat bangsa kita bangkit dan lebih hebat lagi dengan join BRICS atau join G20 atau apapun itu, ya kenapa tidak? Pak, kok sudah ada mungkin dari pemerintah ngasih laporan atau kajian analisa dari resiko yang dilakukan pemerintah terkait dengan dampak politik, ekonomi, ataupun keamanan bagi Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS, Pak? Belum, kan kita belum ketemu Menteri Luar Negeri kan. Kita ngendekan kan sekarang Pak Sugiono, Pak Menlu kita sedang mengawal Pak Presiden. Nanti begitu pulang ke Indonesia, Komisi 1 akan mempertanyakan hal tersebut. Terkait dominasi dari ekonomi politik kita kan masih dibilang kalah nih Pak dari India dan China juga. Sudahkah sebenarnya ada rencana strategis Pak untuk dari pemerintah Indonesia untuk menguatkan suara Indonesia dalam mempengaruhi signifikan di BRICS gitu Pak suaranya? Ya itu dia, makanya kan kita sekarang belum jadi member yang tetap ya. Kita sedang dalam undangan lah, invitation. Ya kita akan jajaki itu. Kalau memang ini bisa membuat hubungan kita kepada mereka dan membuat ekonomi kita lebih bagus, ya kenapa tidak? Berarti sebenarnya mendukung kan ya Pak DPR RI? Oke. Nanti kedepannya seperti apa DPR dalam mengawal wacana ini? Selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, ya tentu kita akan dukung penuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Bapak. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Anton Sukartono Suratto, di mana pemirsa beliau juga menyampaikan bahwa DPR RI tentunya akan mendukung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sekian dari saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Baik, terima kasih rekan Vincent, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Anggun Oktarini, silakan Anggun. Terima kasih rekan Alfat dan halo para pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit pada hari ini. Nah, ini berita pertama dari Hakordia 2024, Puan ajak pemuda bantu perangi korupsi demi wujudkan Indonesia bersih. Ini jika kita membahas di beberapa media yang sedang tayang di hari ini, pemirsa, di bahwa Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani ajak generasi muda Indonesia membantu memerangi praktik-praktik korupsi di hari Anti Korupsi Sedunia 2024 yang tentunya ditetapkan diperingati setiap tanggal 9 Desember melalui konvensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran pemuda dinilai sebagai sangat penting dalam upaya membantu Indonesia bersih dari korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan juga menyoroti peran konvensi dalam mengatasinya. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema yaitu di sini Uniting with Youth Agents Corruption Shaping Tomorrow Integrity, atau bersatu dengan pemuda melawan korupsi membantu integritas masa depan. Serta Indonesia melalui KPK mengambil tema yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju sebagai komitmen dalam memerangi korupsi sebagai musuh besar yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan juga negara. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang sedang dibahas di headline media online, yaitu terkait dengan Komisi 9 DPR RI soroti pelayanan dan fasilitas RSUD Arifin Ahmad. Disebutkan dalam beberapa media ini, pemirsa, dalam kunjungan kerjanya di RSUD Arifin Ahmad, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini apresiasi pelayanan kesehatan yang dinilai berjalan dengan baik. Di samping itu, pemirsa, perlunya peningkatan fasilitas juga menjadi sorotan guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana ini diketahui, pada tahun 2023 RSUD mendapatkan bantuan yang cukup besar dari pemerintah pusat digunakan untuk pengadaan alat kesehatan serta perbaikan gedung. Peningkatan fasilitas ini di RSUD Arifin Ahmad merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Dan ini Komisi 9 DPR RI juga berkomitmen untuk terus memantau kembali perkembangan sektor kesehatan yang ada di daerah-daerah. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana Hakordia 2024, Puan ajak pemuda bantu perangi korupsi demi wujudkan Indonesia bersih, serta Komisi 9 DPR RI soroti pelayanan dan fasilitas RSUD Arifin Ahmad. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Alfa. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.